Kali ini kita kedatangan tamu seorang anak muda milenial, Wafa Taptajani. Ada yang menggelitik saya karena waktu itu lagi jalan-jalan ke Jogja, makan di suatu restoran ayam goreng gitu, enak banget mas ayam gorengnya. Tapi lokasinya susah banget nyarinya. Saya tanya, Pak, kenapa kok nggak pindah ke lokasi yang lebih strategis? Saya nggak ada modal mas gitu. Saya pikir oke, kalau gitu secara teknologi harusnya ada yang bisa dilakukan supaya sebanyak mungkin modal ini bisa mengalir ke bawah gitu. Makanya misi modal rakyat juga bukan hanya sekedar mengalirkan sebanyak mungkin modal dari atas, tapi bagaimana pembinaan UMKM ini kita bikin rapih, cantik gitu kan, well managed sehingga dia menarik. Bagian mendanani lah kira-kira. Iya gitu. Are you ready? Hai guys, kita bersama lagi di Bamsu Channel. Ngobrol sampai ngompol, ngobrol asik sampai ngomong politik. Hai guys, selamat datang di YouTube Bamsu Channel. Ikuti terus, pasti seru. Hai guys, kali ini kita kedatangan tamu seorang anak muda milenial, ya, umur 27 tahun, tapi perjalanan karirnya luar biasa. Wafa apa namanya lengkapnya? Wafa Taptajani mas. Wafa Taptajani. Kalau kita lihat wajahnya, ini saya terkesan pertama, ini bule dari mana nih? Ayah ibu dari mana, Wafa? Betawi asli. Betawi asli. Betawi asli. Ada Eropanya? Nggak ada. Kok tampangnya kayak Eropa, kayak Amerika gitu? Oh gitu, masa? Ibu memang ada campuran sedikit. Campur kayak campur aja. Apa campur apa? Campuran Arab dan Chinese. Kalau ayah? Ayah Betawi. Betawi asli. Betawi. Jadi darah Betawinya cukup kental ya Wafa ya. Jadi 50%. 50%. Wafa ini lulus kuliah dari Unpar. Awalnya dia ngambil jurusan politik justru ya. Politik. Ya. Lalu kemudian dapat kesempatan belajar di Inggris di Cambridge ngambil bisnis. Tapi kemudian kembali ke tanah air, bergelutnya di bidang IT. Wafa sekarang aktif di sebuah perusahaan teknologi global yang sangat top lah pokoknya. Nah, Wafa, saya ingin menggali banyak hal nih dari kamu nih, supaya bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya ya. Karena tidak semua milenial ya bisa mencapai karir seperti kamu, bisa mencapai apa yang menjadi impian anak-anak muda lainnya. Bisa ceritain nggak gimana sih awalnya Wafa dari politik, jurusan politik, kemudian bisnis, kemudian terakhir bergelut di bidang IT. Sebenarnya cita-cita kamu apa sih? Iya. Jadi saya lahir di keluarga yang sederhana, Mas. Dan waktu itu saya ingat di usia 9 atau 10 tahun saya sakit. Saya terbaring di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain seminggu penuh. Yang saya bisa tonton itu waktu itu berita tentang invasi Amerika ke Afghanistan. Umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Di situ sebenarnya saya agak terkejut gitu sebagai anak usia 9 tahun, bisa ya dunia seperti ini gitu. Ada yang namanya perang, ada proses sakit apa seperti lagi? Itu. Saya agak-agak lupa kalau nggak salah. Ini rumah sakit. Iya, kalau nggak salah ini apa Amandel. Okay, terus melihat di situ tertarik tempuran Afghanistan itu. Tertarik dengan yang namanya ekspansi. Waktu itu mungkin saya belum tahu yang namanya politik gitu kan. Saya cuma taunya ada struktur di mana keputusan-keputusan besar itu dibuat gitu lah. Ya baru kemudian setelah saya SMP, SMA saya mengerti yang namanya politik. Dan waktu itu saya pengen banget masuk hubungan internasional. Pengennya masuk hubungan internasional Universitas Indonesia, UI. Tapi luar biasa kompetitif, HIUI itu. Mental nyasar ke Bogor, ke Bandung. Ke Bandung, ke Unpar. Sebenarnya waktu itu gue terima di UI tapi ekonomi. Nggak minat tuh ekonomi. Saya waktu itu memutuskan pengen mengejar passion saya dulu, gitu. Saya akhirnya memutuskan ambil ilmu politik dengan konsentrasi hubungan internasional di Unpar. Di Unpar saya belajar banyak banget mengenai konsep-konsep dasar politik, economics, law. Kemudian lulus tahun 2012. Waktu itu sebenarnya sempat untuk
mencoba berkarir di public sector. Oke. Sebagai civil servant lah, let's say begitu. Tapi ternyata kemudian tidak seperti yang saya bayangkan, Mas, waktu itu. Saya bertanya-tanya, kenapa seperti ini, nggak seperti yang saya bayangkan. Akhirnya saya memutuskan untuk lompat ke private sector. Waktu itu 2012, dunia baru aja recover dari global financial crisis. Pilihannya kalau di private sector itu, kalau mau go a long way antara consulting atau finance gitu. Akhirnya karena bisnis, finance, iya, keuangan, ya kan. Jadi saya berkarir lah di salah satu bank. Corporate ini sebelum finance. ke Cambridge nih? Sebelum ke Cambridge. Okay. Sebelum ke Cambridge. Jadi belajar, nah selama 3 tahun itu dengan background ilmu politik, belajar keuangan, belajar bisnis. Wah, itu challenging tapi seru. Challenging tapi seru. Ya. Artinya kamu cepat beradaptasi lah, ya. Iya. Ya sempat diremehin di awal-awal gitu kan. Tapi kemudian ya alhamdulillah saya rasa saya bisa membuktikan diri gitu di lingkungan itu. Di promote dari tahun ke tahun. 2015 saya memutuskan buat oke, sekarang udah sampai yang namanya glass ceiling nih istilahnya. Kalau misalnya gelarnya cuma ilmu politik, itu nggak akan bisa lebih jauh daripada ini gitu. Saya waktu itu kalau nggak salah deputy manager jabatannya. Di perusahaan bank itu. Di bank itu glass ceiling. Jadi saya pikir oke, berarti saya harus mentransform diri saya kalau mau naik lebih tinggi lagi. Makanya saya memutuskan waktu itu untuk kuliah bisnis. Pilihannya kenapa Cambridge? Karena waktu itu kalau Amerika kuliah bisnis itu 2 tahun, Mas. Buat saya kalau kuliah 2 tahun itu opportunity cost-nya besar banget gitu. Kalau ada yang setahun, kenapa nggak setahun? Karena saya pengen Cambridge bisa selesaikan setahun. Kalau di Inggris itu bisa 1 tahun sampai 1,5 tahun. Dan kalau di Inggris ya untuk kuliah bisnis yang bagus cuma ada 3, Cambridge, Oxford, atau London Business School. Ini yang top 3-nya lah. Saya udah lihat semuanya. Saya memutuskan untuk Cambridge karena tempatnya spesial banget, Pak. Istimewa lah gitu Cambridge gitu. Cuma waktu itu mahal memang. Biaya kuliahnya tuh sangat-sangat mahal. Mungkin 10 kali gaji tahunan saya. Kalau dihitung waktu itu. Sempet nanya-nanya ke orang tua, gimana nih? Nggak tapi apa-apa, orang tua santai. Support dong. Orang tua sangat support. Orang tua saya sangat support. Tapi ya, kamu berapa bersaudara? Saya punya adik 2. 2. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita jual rumah aja kalau kamu keterima gitu. Nggak masalah. Pasti didukung gitu. Tapi saya nggak tega masa untuk kuliah. Terus akhirnya gimana? Harus jual rumah orang tua gitu. Kamu cari beasiswa? Saya awalnya berusaha nabung dulu, Mas. Selama sambil kerja nih. Betul, sambil kerja nabung. Saya lifestyle luar biasa sederhana lah di situ. Nggak mau pulang naik taksi, maunya naik kendaraan umum gitu kan. Makan pun nyarinya yang di pinggir jalan, warung. Itu di Jakarta? Itu di Jakarta. Berarti kos di Jakarta? Oh nggak tinggal di Jakarta ya? Di Bandung justru di kos di Bandung. Di Jakarta tinggal di rumah orang tua. Di rumah orang tua. Terus baru kemudian 2013-2014 saya tahu nih yang namanya LPDP. Beasiswa LPDP. Akhirnya saya apply. Prosesnya luar biasa panjang, challenging. Tapi saya juga belajar banyak di situ. Belajar banyak tentang Indonesia juga, karena untuk menjadi award di LPDP kita harus mengerti tentang Pancasila, UUD 1945, sistem pemerintahan kita dan lain-lain. Saya jadi belajar banyak juga dan alhamdulillah dapat. Dan seminggu setelah saya dapat kabar, saya dapat beasiswa LPDP, saya dapat kabar saya diterima di Cambridge. Jadi itu serendipity banget lah. Jadi tabungan saya jadi nggak kepake yang saya pikir saya butuhkan untuk kuliah ke sana. Ya udah 2015 jadi basic guys lah pokoknya ya. Terus 2015 akhirnya berangkat ke Cambridge, ambil jurusan bisnis. Nah, uniknya di Cambridge itu dia itu dikelilingi oleh yang namanya Silicon Valley. Kalau di Amerika ada Silicon Valley, ya kan? Kalau kita pengen bikin Bali jadi Silicon Island, Pak, atau Silicon Beach gitu. Kalau di Inggris udah ada Silicon Valley, daerah di mana semua perusahaan teknologi itu berkumpul di situ. Saya jadi nggak sengaja nih kejeblos ke dunia teknologi di situ. Padahal saya rencananya ngambil bisnis, kuliah bisnis. Padahal rencananya pengen balik ke perbankan. Awalnya rencananya gitu. Bahkan essay saya untuk LPDP itu mentransformasi BUMN perbankan kita. Gimana saya mau gabung ke BUMN perbankan, mau transformasi dan lain-lain. Banker di bank ya? Iya, bank di BI. Di BI 25 tahun, sekarang di OJK gitu. Tapi ternyata ya Tuhan berkata lain, saya malah jadi kecemplung ke teknologi, dan di situ saya ngerasa wah ini ada something big is happening di dunia teknologi dan saya nggak bisa lepas. Dan waktu itu awal-awal kan 2014 itu Gojek pertama kali orang dengar, and
Di Terus situ saya kamu kembalilah ke tanah air. kembali ke tanah air. Kerja di mana? Ke salah satu perusahaan e-commerce. Oh, oke. Ke salah satu perusahaan e-commerce. Yang IT nih ya? Iya, ya. Disitulah saya pertama kali tuh akhirnya bisa bekerja di dunia teknologi, merasakan yang namanya teknologi. 1 tahun, 1,5 tahun saya di e-commerce tersebut. Ada tawaran lagi untuk bergabung ke satu perusahaan teknologi yang sudah memang sangat besar dan global. Dan saya pikir waktu itu, oke, saya sudah cukup belajar tentang teknologi. Gitu. Saya mau coba sesuatu yang lebih besar sekarang. Saya pindahlah ke sana gitu. Sampai saat ini masih di sana. Tapi kemudian 2017 nih, udah sekitar 3 tahun berkarir di teknologi. Saya masih teringat masa-masa dulu di perbankan gitu. Ada yang menggelitik saya karena waktu itu lagi jalan-jalan ke Jogja, makan di suatu restoran ayam goreng gitu, enak banget mas ayam gorengnya. Tapi lokasinya susah banget nyarinya. Saya pakai Maps aja tuh susah, nggak ada karena saking terpencilnya. Ini saya dapat rekomendasi dari teman. Saya tanya, Pak, kenapa kok nggak pindah ke lokasi yang lebih strategis, dekat bandara atau pusat kota? Saya nggak ada modal mas gitu. Keuntungan saya tiap bulan ya untuk menghidupi keluarga saya aja. Anak saya sekarang yang kuliah banyak, yang sekolah banyak gitu. Udah ada cucu juga gitu. Jadi timbullah gagasan situ membangun usaha baru. Betul. Yang berkaitan dengan membantu pengusaha-pengusaha seperti inilah kira-kira ya. Betul. Itulah akhirnya kenapa kemudian kamu lahir modal apa? Modal rakyat. Ya, platform modal rakyat itu. Platform modal rakyat. Sebenarnya understanding-nya adalah waktu itu karena saya kan saya sedikit belajar juga mengenai ekonomi, mengenai monetary theory gitu kan Pak. Saya mengetahui nih salah satu alasan kenapa ada yang namanya ketimpangan atau wealth inequality itu karena kan capital yang berasal dari entah itu bank sentral atau dari Kementerian Keuangan melalui bonds itu nggak mengalir ke bawah, nggak trickle down ya kan, stuck di berbagai instrumen keuangan lah. Mengalirnya ke atas saja. Betul, ke atas atau syukur-syukur ke tengah gitu. Yang tengah belum tentu ngalirin ke bawah gitu. Karena yang tengah nanti mereka belajar instrumen segala macam ngalir ke atas lagi gitu kan. Saya pikir oke, kalau gitu secara teknologi harusnya ada yang bisa dilakukan supaya sebanyak mungkin modal ini bisa mengalir ke bawah gitu. Sehingga capital atau modal ini nggak lagi menjadi dirty word lah di Indonesia gitu. Karena kalau sekarang kan di Indonesia itu jadi persoalan klasik di tanah air kita kan soal permodalan, akses pengusaha kecil ini ke permodalan, betul. Selain ke pasar ya. Betul. Dan sebetulnya dengan kemajuan teknologi ini untuk pasar mungkin sudah tidak persoalan, tapi masih persoalan di akses permodalan. Nah inilah yang coba kamu tembus ya. Betul. Dan juga willingness dari pemilik modal untuk mengalirkan dananya ke UMKM gitu kan. Karena ya dalam bayangan mereka yang namanya UMKM itu kan berantakan, beresiko tinggi lah, high risk lah. Tidak di-manage dengan baik gitu. Makanya misi modal rakyat juga bukan hanya sekedar mengalirkan sebanyak mungkin modal dari atas, tapi bagaimana pembinaan UMKM ini kita bikin rapih, cantik gitu kan, well managed sehingga dia menarik. Bagian mendandani lah kira-kira. Iya begitu. Ada berapa UMKM yang dalam binaan modal rakyat sekarang? Kita kan masih private company Pak ya, jadi mungkin nggak bisa saya jabarkan dengan detail, tapi puluhan ribu. Udah puluhan ribu? Puluhan ribu UMKM ya. Jadi sebetulnya di kita ini banyak sekali orang-orang yang kelebihan punya uang, modal, tapi kesulitan meng-create usaha sehingga ujung-ujungnya ngambil jalan pintas, masukin ke bank, ngarepin bunga. Betul. Padahal ada peluang besar untuk menikmati uangnya itu dengan bunga atau hasil yang lebih tinggi misalnya. Nah ini peluang ini yang kamu ambil ya? Betul. Kita ingin menginjeksi mindset gitu ke masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia kan sering banget komplain tentang kita punya utang, Pak, ya kan, public debt atau private sector debt gitu. Oke, kalau kita nggak mau ngutang, terus dari mana sumber pendanaan untuk ekonomi kita? Karena kan modal tetap diperlukan. Sebenarnya jawabannya ada kalau misalnya orang itu mau lah menyisihkan berapa persen penghasilannya tiap bulan untuk pendanaan UMKM. Itu impact-nya akan luar biasa gitu. Kita research waktu itu Pak, tiap tahun itu 1.700 triliun kebutuhan pendanaan UMKM kita, small businesses. Yang sudah terpenuhi itu baru 700 triliun. Jadi masih kekurangan lumayan juga ya? 1.000 triliun ya? Ini tiap tahun. Jadi ya nggak mengejutkan kalau orang bilang nyari kerja susah, bikin bisnis susah. Ya kan? Ada terobosan baru pemerintah bikin bank syariah untuk penyertaan modal, artinya tidak tergantung dengan bunga. Tapi itu tingkat keberhasilan cukup rendah ya, karena tetap aja
larinya ke bank juga, ke risiko juga, ke jaminan juga. Nah, ini kamu tanpa jaminan nih. Karena kita platform yang democratizing finance gitu, kita memberikan pilihan Pak untuk si UMKM-nya mau memberikan jaminan atau enggak. Nah, nanti kan market akan menentukan apakah dia mau memberikan. Jadi nanti kamu tinggal ngasih gambaran beberapa pilihan kepada market, artinya market dalam tanda petik pemilik modal untuk memilih. Dengan bunga tinggi tapi risknya tinggi atau dengan jaminan mungkin bunganya tapi nggak semenarik kalau tanpa jaminan gitu. Berhasil sejauh ini ya? Alhamdulillah sudah ada progres. Kalau berhasil atau enggak masih kita perlu lihat 5-10 tahun berapa ini platform modal kerja ini modal rakyat ini berdiri? 2017 kita udah menggodok idenya, 2018 kita launching dan terdaftar di Kemenkominfo itu 2018. Wah, luar biasa guys. Ini anak muda yang rasanya perlu kita gali terus pikiran-pikirannya, kemudian juga ide-idenya, dan kemudian juga memiliki misi yang luar biasa bagi kemajuan bangsa. Kita tahu bahwa ekonomi kita saat ini dari tahun-tahun susah sekali untuk melakukan perbaikan ya, karena berbagai kendala. Tidak hanya pengusaha, saya kira negara kita juga setiap waktu gali lubang, tutup lubang ya, dengan hutang untuk tutup agar tetap menjalankan program-program pembangunan. Tapi sebetulnya kalau kita harapkan, kalau saja tadi 1.700 triliun ya itu bisa terkelola dengan baik, menghidupkan banyak usaha-usaha kecil, itu juga bisa menggerakkan ekonomi rakyat sehingga ekonomi kemudian bergairah, karena antara akses pasar, akses modal itu mudah terjangkau. Ini memang masalah klasik yang hingga saat ini belum terpecahkan. Apa impian kamu nih agar platform modal rakyat ini bisa memberikan kontribusi yang real bagi bangsa kita? Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.